iya Pak. Kita masuk ke topik 18, rangkaian arus searah. Kalian belajar rangkaian listrik belum? Sudah belajar rangkaian listrik apa belum? Belum, Pak. Belum. Semester 2 udah ambil kalian itu. RL1 sudah itu pasti, sudah di KRS kan. Belum, Pak. RL belum, Pak. RL belum. Ya udah, berarti kita mulai di rangkaian resistor. Nah, ini barangkali yang SMA dulu sudah belajar sedikit ya tentang rangkaian listrik. Nah, itu sederhana saja rangkaian DC. Jadi misalkan kamu punya sumber tegangan, lalu ada resistor yang terhubung seri. Nah, jadi itu ciri-ciri dari rangkaian seri adalah terminalnya itu terhubung satu sama lain ya. Jadi kalian lihat di sini R1, R2, R3. Terminal R1 ketemu dengan R2, R2 ketemu dengan R3. Nah, kita bisa katakan resistornya terhubung seri. Nah, rangkaian ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Ada satu resistor, di mana R ini kita sebut saja R total, itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, misalkan di sini ada sumber tegangan sebesar V. Nah, tentunya karena ini sudah rangkaian tertutup, maka akan mengalir arus. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak tertutup, terbuka begini, maka tidak akan mengalir arus. Nah, jadi syarat mengalirnya arus itu adalah rangkaiannya harus tertutup. Syarat mengalirnya arus, rangkaian harus tertutup. Kemudian yang kedua adalah ada sumber tegangan. Ini saja dua syaratnya. Mau ada resistornya atau tidak ada, pasti mengalir arus. Kalau tidak ada resistor, nah pasti yang terjadi adalah hubung singkat karena tidak ada beban. Jadi resistor ini biasa dikatakan dan beban juga ya, beban R. Nah, beban itu adalah sesuatu yang menyebabkan arus listrik mengalir. Dalam rangkaian. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, R-nya tidak ada, maka yang jadi beban adalah konduktornya sendiri. Jadi yang jadi beban adalah konduktornya sendiri. Ya, terjadi jika kondisinya seperti ini adalah hubung singkat tentunya. Dan terjadi hubung singkat. Nah, jadi kalau misalkan dibilang beban, rangkaian berbeban, nah, beban itu kalian sudah tahu, itu bebannya adalah resistor. Bisa resistor, bisa induktor, bisa kapasitor. Ada 3 jenis beban R, L, dan C. Nah, sekarang di sini mengalir arus. Maka di antara terminal resistor R1 ini akan ada jatuh tegangan di sini, akan ada beda potensial. Kita sebut saja VR1. Besar VR1 adalah I dikali dengan R1. Nilai arus yang melewati R1 dikalikan dengan nilai resistansinya.
Nah, seperti itu. Jadi arus yang lewat pada R1. Oke, jadi ini harus kalian ingat baik-baik ya. Tegangan pada resistor, jatuh tegangan pada suatu resistor sama dengan arus yang melewatinya, arus yang lewat pada resistor tersebut dikalikan dengan nilai resistansi dari resistor itu. Nah, begitu juga di sini akan ada beda potensial VR2. Besarnya sama dengan I dikalikan dengan R2. Di sini juga ada jatuh tegangan atau beda potensial sebesar I kalikan dengan R3. VR3, kita sebut saja VR3. Nah, misalkan di sini tegangannya 12 volt. Kemudian R1-nya sama dengan 2, R2 sama dengan 4. Kemudian R3 sama dengan 6. Berapakah arus yang mengalir pada rangkaian ini? Berapakah I? Jadi arus yang mengalir itu cuma satu saja ya, cuma I saja. Di sini mengalir I, di sini juga mengalir I, di sini juga I juga, sama semua I. Cuma satu saja arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, arus yang mengalir pada rangkaian adalah sama dengan sini saja ya, I sama dengan V dibagi dengan R total. Kenapa V dibagi dengan R total? Karena kita lihat di sini ya. Jadi arus yang mengalir pada resistor itu adalah I resistor atau I total ya, sama dengan tegangan pada resistor tersebut. Nah, kita lihat di sini tegangan pada resistor itu adalah tegangan sumber sendiri. Jadi kita lihat di sini ya, ini saya pindahkan resistornya ke sebelah sini. Saya pindahkan resistornya. Nah, yang kalian lihat di sini adalah resistornya menjadi terparalel dengan sumber tegangan V. Ini menjadi terparalel dengan sumber tegangan V. Beda potensial antara resistor, antara terminal resistornya sama dengan beda potensial pada sumber tegangan. Nah, sehingga arus yang mengarah pada resistor atau I total itu bisa dicari dengan V dibagi dengan R total. Nah, di sini kalian bisa lihat juga bahwa arus yang mengalir pada rangkaian seri itu sama semua besarnya, sama nilainya. Arus yang mengalir pada suatu komponen yang terhubung seri itu sama besarnya. Nah, kemudian kalau saya tanyakan berapakah jatuh tegangan pada R1 atau VR1? VR1 sama dengan I dikalikan dengan R1. Sedangkan I di sini sama dengan V dikalikan dengan V dibagi dengan R total. Dikalikan dengan R1. Atau saya bisa tuliskan R1 dibagi R total dikalikan dengan V. Begitu pula dengan VR2. Saya bisa cari dengan R2 per R total dikalikan dengan V. VR3, R3 per R total dikalikan dengan V. Nah, ini adalah rumus pembagi tegangan. Rumus pembagi tegangan. Jadi misalkan ada 3 buah resistor, 1, 2, 3. Ketiga resistor ini terparalel dengan suatu sumber tegangan. Dia terparalel oleh suatu sumber tegangan, atau di sini mungkin saya sederhanakan saja gambarnya ya. Jadi di sini AB, A-nya plus, B-nya negatif, B-nya minus. Lalu di sini R1, R2, R3. Kemudian saya tanyakan berapa ketegangan pada R1, berapa jatuh tegangan pada R1. Jatuh tegangan pada R1 sama dengan R1 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ingat ini R total ya. Dikalikan dengan tegangan yang terparalel dengan ketiga beban ini. VAB.
Nah ini ya, karena biasa itu kalau misalkan di rangkaian kombinasi itu tidak dihitungkan, tidak ada, bukan sumber tegangan di sini. Sebentar kita lihat ya. Jadi VAB. Kalian harus itu aja, dipahami saja prinsipnya bahwa rumus pembagi tegangan itu adalah rumus pembagi tegangan itu kita itu menunjukkan cara untuk mencari jatuh tegangan pada suatu resistansi tertentu. Jadi cara seperti ini. Misalkan kita ingin mencari jatuh tegangan pada R1, maka yang di atas itu adalah nilai resistansi dari R1-nya. Yang di bawah itu total resistansi. Total resistansi yang terhubung seri dengan sumber tegangan VAB, terhubung paralel dengan sumber tegangan VAB. Jadi kita lihat ya, ini dia punya resistansi. Ketiga resistansi ini terhubung paralel dengan sumber tegangan. Saya ulangi lagi, ketiga resistansi ini itu terhubung paralel dengan sumber tegangan. Jadi ketiga-tiganya ya, ketiga-tiganya. Sementara ketiga resistor ini terhubung seri satu sama lain. Nah itu harus kalian bisa bedakan ya. Ketiga resistor ini R1, R2, R3 terhubung seri satu sama lain. R1, R2, R3 terhubung paralel, R1 tambah R2 tambah R3 ya, terhubung paralel dengan sumber tegangan. Jadi R1 tambah R2 tambah R3. Ingat kalau misalkan tidak paham ditanyain ya. Nah, jadi itu yang harus kalian ingat, rumus pembagi tegangan, karena ini penting nanti untuk analisa rangkaian komposit atau rangkaian majemuk. Nah, kalau misalkan ditanyakan dayanya, daya yang mengalir pada R1, nah rumus daya itu P sama dengan V dikalikan dengan I. Rumus daya listrik ya, rumus daya listrik P sama dengan V dikalikan dengan I. Nah, kalau saya tanyakan P pada R1, berarti kan PR1 yang saya tanyakan, PR1. PR1 itu sama dengan tegangan pada R1 atau VR1 dikalikan dengan arus yang mengalir pada R1. Arus yang mengalir pada R1 tidak lain adalah I. Karena ingat ya, arus yang mengalir pada R1 sama dengan arus yang mengalir pada R2 sama dengan arus yang mengalir pada R3. Kita sebut saja itu dengan I. Kemudian PR2 sama dengan tentunya VR2 dikalikan dengan IR2 atau I. Begitu pula dengan PR3. Nah, sementara VR1 ini, tegangan pada R1 itu sama dengan I dikalikan dengan R1. Sehingga PR1 itu kita bisa tuliskan menjadi I dikalikan dengan I kuadrat dikalikan dengan R1. Jadi VR1 sama dengan I kali R1 dikalikan dengan I, berarti I kuadrat dikalikan R1. Begitu pula dengan PR2, PR3. Begitu ya. Kemudian apa lagi ya? Jadi sudah tadi pembagi tegangan, kemudian ini rumus daya. Nah, jadi biasa banyak salah itu di ke tingkat kalian, senior kalian itu. Kalau saya kasih soal begini, saya suruh tanyakan berapakah daya pada R1. Nah, dia tulisnya itu langsung I kuadrat dikalikan dengan R1. Padahal ini kan tidak mutlak rumusnya, bisa berubah tergantung rangkaiannya. Jadi rumus yang mutlaknya itu adalah VR1 dikalikan dengan IR1. Nah, jadi kalau misalkan kalian disuruh mencari daya pada resistor pada beban tertentu, maka yang urutannya itu adalah kalian harus tuliskan rumusnya dulu, rumus bakunya. PR1 sama dengan, misalkan di R1 ya, PR1 sama dengan VR1 dikalikan dengan IR1. Baru di sini kalian cari satu-satu. VR1-nya berapa, IR1-nya berapa. Ya kalau misalkan dia terhubung seri, berarti ya sebut saja I di sini.
Nah, baru kalian substitusi turunkan ke bawah, jadilah rumus I kuadrat kali R1. Oke, sekarang kita lihat di rangkaian paralel ya. Nah, coba rangkaian paralel. Rangkaian paralel dia seperti ini, ada 3 buah resistor R1, R2. Sebentar, 2 resistor dulu biar tidak bingung. Sebut saja ini R1 dan ini R2, lalu di sini ada sumber tegangan, sebut saja V. Kalau resistor terhubung paralel, ini terhubung paralel ya, terminalnya itu saling bertemu satu sama lain. Maksudnya kalau yang terhubung seri tadi itu cuma salah satunya saja ya. Jadi ada R1 di sini. R1 ini terminal satunya, ini terminal 2-nya. Lalu di sini ada R2. Nah, ini kita sebut terminal 3, terminal 4. Nah, salah satu saja terminalnya ketemu. Salah satu saja terminalnya ketemu. Nah, terminal yang lain itu terhubung ke komponen lain. Nah, kalau rangkaian paralel, nah itu kedua-dua terminalnya itu ketemu. Nah, jadi ini terminal satunya itu dipertemukan lagi dengan terminal 4 dari resistor yang kedua. Maka dia akan terhubung paralel. Dan ini dia terhubung ke rangkaian lain. Ini ya, titik pertemuannya ini, titik pertemuannya dia terhubung ke rangkaian yang lain atau ke komponen yang lain. Terhubung ke rangkaian lain atau ke komponen yang lain. Nah, kalau di rangkaian ini dia terhubung ke sumber tegangan. Jadi tegangan sumber terhubung paralel dengan R1 dan terhubung paralel dengan R2. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu ya. Kalau dia terhubung paralel, berarti tegangan R1 dan tegangan R2 itu sama. Jadi VR1 sama dengan VR2 sama dengan V. Karena kita lihat ketiga komponen ini itu terhubung paralel satu sama lain. Berarti tegangannya sama semua. Nah, oke. Sekarang kita lihat di sini. Di sini akan ada mengalir arus I, kita sebut saja arusnya I. Lalu di sini akan bercabang menjadi I1 dan di sini akan bercabang menjadi I2. Nah, hukum Kirchhoff, kita lihat hukum Kirchhoff untuk arus ya. Arus yang masuk dalam satu simpul. Arus yang masuk ke simpul itu sama dengan arus yang keluar. Aljabar arus yang keluar. Jadi hukum Kirchhoff untuk arus bunyi itu kurang lebih seperti ini. Aljabar arus yang ada pada satu titik. Suatu aljabar arus pada satu titik saja barangkali kita sebut ya, biar singkat. Aljabar arus pada satu simpul sama dengan 0. Apa maksudnya? Jadi kita lihat ini simpul A dan ini adalah simpul B. Perhatikan di simpul A ada arus yang masuk di sini dan ada arus yang keluar. Yang keluar itu ada I2 dan ada I1. Yang masuk itu kita sebut saja arus I. Oke, aljabar. Nah, kita sebut di sini arus yang masuk memiliki tanda positif, sementara yang keluar itu memiliki tanda negatif. Jadi yang masuk itu tandanya positif, yang keluar tandanya negatif. Berarti I aljabar ya, sigma I sama dengan 0. Ini hukum Kirchhoff untuk arus. Sigma I sama dengan 0. Aljabar arus pada suatu simpul sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0. Berarti I ditambah minus I1 ditambah minus I2 sama dengan 0. Atau I sama dengan I1 ditambah I2. Sekarang kita lihat arus yang mengalir pada R1 atau I1. I1 atau IR1. IR1 sama dengan tentunya beda potensial pada R1, VR1 dibagi dengan
nilai resistansi R1. Jadi jatuh tegangan pada R1 dibagi dengan nilai resistansi pada R1, nilai resistansi R1. Atau VR1 ini kita lihat ya, VR1 itu sama dengan V sumber. Ini saya tuliskan di sini tadi. Ini terhubung paralel. V per R1. I2 sama dengan V per R2. Oke, jadi V per R2. VR2 per R2 atau V per R2. Yang ini saya substitusikan ke persamaan ini. Maka dia akan menjadi V per R1 ditambah V per R2. I sama dengan V per R1 ditambah V per R2. Nah, kita lihat kembali rangkaian ini. Rangkaian ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. V, kemudian di sini tinggal satu resistansi. Kita sebut saja R total. Di sini ada V. Arus yang keluar dari sumber tegangan V, I, sama dengan V dibagi dengan R total. I sama dengan V dibagi dengan R total. Jadi R1, akumulasi R1 dan R2 ini, jika kita gabung itu akan menjadi R total. V per R total. Oke, sekarang kita masukkan lagi ini ke persamaan kita. I sama dengan V per R total. Oke, jadi konsekuensi dari hukum Kirchhoff tadi menghasilkan persamaan ini. Di sini ada V, dan di sini juga ada V. V yang di sebelah kanan itu kita bisa satukan, sehingga ini menjadi V per R total sama dengan V dikalikan dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. V-nya bisa kita hilangkan. Oke, ini pelajaran SMP ya, kita coret ini. Sehingga ini menjadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Kita cuma refreshing saja karena saya yakin kalian yang di SMA dulu atau di SMK pasti belajar seperti ini juga. Kita refresh kembali tapi dengan cepat ya. Atau saya bisa tuliskan di sini R total Jadi jika ada suatu resistor yang terhubung paralel satu sama lain, R1 dan R2 misalkan, maka R totalnya ini bisa kita tuliskan rangkaian resistor ekivalennya ini menjadi R total itu sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. R1 kali R2 dibagi dengan R1 tambah R2. Perkalian dua resistor tersebut dibagi dengan penjumlahan atau jumlah dari kedua resistor tersebut. Nah, perhatian ini cuma berlaku untuk dua resistor yang terhubung paralel. Jadi ini berlaku cuma dua resistor yang terhubung paralel. Bagaimana misalkan jika 3 resistor yang terhubung paralel, ada lagi R3 di sini. Maka kalian harus kerjakan satu-satu. Jadi mulai dari cabang yang paling kanan ya, cabang yang paling kanan, yang paling jauh dari titik percabangan. Jadi ini titik percabangan pertamanya ya, yang paling jauh dari titik percabangan pertama. Kita masuk di sini lalu ketemu titik cabang pertama, lalu ketemu titik cabang yang kedua. Nah, kita mulai dari sini dulu. Ini dulu yang kalian paralelkan. Ini kalian paralelkan, maka nanti rangkaiannya akan berubah menjadi R1. Kemudian di sini ada R, kita sebut saja R ekivalen 1. R ekivalen 1 ini sama dengan R2 dikalikan dengan R3 dibagi dengan R2 tambah R3. Nah, baru setelah itu ini kalian paralelkan kembali R1 dan R ekivalen 1. Oke, ini menjadi, kita sebut saja di sini R total. R totalnya sama dengan R1 kali R ekivalen 1 dibagi dengan R1 ditambah R ekivalen 1. Oke, di sini jelas ya. Nah, bagaimana jika di salah satu cabang itu ada dua resistor yang terhubung seri? Misalkan di sini RA. RA itu terhubung seri dengan R2. Nah, ini kalian harus satukan dulu. Jadi diserikan dulu ini. Baru bisa diparalelkan dengan R3. Oke, jadi saya ulang lagi rumus ini R1 R2 dibagi dengan R1 tambah R2. Ini cuma bisa berlaku untuk dua buah komponen resistor yang terhubung paralel. Kalau bukan dua resistor jangan dulu, buat jadi dua resistor dulu. Jadi kalau dia terparalel 3 tadi seperti ini, maka kita harus itu dulu, ya mulai dari sebelah kanan dulu, paling kanan. Nah, kalau misalkan
titik cabang pertama itu di sebelah sini, maka ya sebaliknya kita harus kerjakan dari sebelah kiri. Ini dulu yang kalian paralelkan, R1, R2. Habis itu hasil paralelnya ini kita paralelkan lagi dengan R3. Karena cabang pertamanya itu ini, kemudian ini cabang keduanya. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke rumus pembagi arus. Pembagi arus, jadi misalkan ada rangkaian sederhana, ada R1 dan ada R2. R2 lalu di sini ada sumber tegangan V. Maka arus yang mengalir pada R1 sama dengan V dibagi dengan R1. Ini IR1 ya, IR1. IR2 tadi sama dengan V dibagi dengan R2. Dan ini tidak selamanya V ya. Kalau misalkan di sini saya bilang Vx, maka di sini kalian harus ganti Vx. Itu hati-hati ya. Jadi cari tegangan yang terparalel dengan R1 dan R2. Karena biasanya itu ada rangkaian seperti ini. Misalkan sumber tegangan, lalu di sini ada resistor, di sini ada resistor, di sini ada resistor. Ini R1, R2, R3, lalu di sini V. Nah, kadang-kala itu mahasiswa ada yang terpaku pada rumus yang tadi ya, yang V ini. Dibilang itu pasti V di sini, apapun bentuk rangkaiannya, V yang di atas ini pasti harus V. Maka ditulislah dia VR2 sama dengan V dibagi dengan R2. Nah, itu akan salah. Jadinya salah. Tidak seperti itu. Jadi cari dulu berapa tegangannya. Ada pada R2. VAB. Kita sebut saja VAB. V antara titik A dan titik B. Dibagi dengan R2. Ditulis VAB. Dibagi dengan R2. Begitu pula dengan VR3. IR2 ya, sorry. IR2 arus yang masuk ke R2 sama dengan VAB dibagi dengan R2. IR3 sama dengan VAB dibagi dengan R3. Itu baru benar. Itu baru benar. Oke, kita kembali ke rangkaian yang di atas tadi. Kita kembali ke rangkaian yang di atas. IR1 sama dengan V dibagi dengan R1, IR2 sama dengan V dibagi dengan R2. Nah, dari sini kita bisa bilang seperti ini. V di sini tegangan sumber, ya kan rangkaiannya kita bisa buat seperti ini ya. Kita bisa sederhanakan sehingga dia menjadi seperti ini. V, ini R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Atau ini sama dengan R totalnya ya. Kalikan dengan I. Jadi saya bisa bilang seperti ini. V sama dengan I dikalikan dengan R total. V dikalikan dengan R total. I dikalikan dengan R total. Ngajar Pak. Itu kayak itu ya, vakum. Iya. Lebih mudah. Lebih murah. Berapa duit? Beli online. Beli online. Dulu saya beli 400. Kalau aku mah sejuta. Bagus. Vakum sejuta lebih. Iya, sejuta lebih. Ada lagi yang Genius. Dulu murah dikit. Genius sama murahan itu, cepat rusak. Hah, Genius sama ini kan mau bagusan Genius lah. Bagusan ini Pak. Hah, masa sih? Iya. Ini mereknya apa nggak jelas? Uyon. Iya nggak jelas mereknya. Cina kan? Cina. Ya makanya. Genius lebih bagus. Tuh. Yang kata kalau harusnya kalau yang versi barunya nih, kalau Genius keluarin harusnya lebih bagus. Oh ini 400-an? Dulu, sekarang udah 600. Enak nulisnya. Enak. Hah? Kayak pulpen biasa kan? Pulpen biasa kan besar begini kan? Iya. Kalau Wacom kan kecil kan? Nggak tahu. Kecil kalau Wacom. Itu Bu Aas yang punya Wacom. Nah, Wacom kecil pennya. Tapi saya lihat lebar gitu layarnya enak. Iya. Terus ada itunya kan, palm rest-nya. Oh, dulu. Kalau Wacom kan full gini kan? Gak ada ininya. Gak ada palm rest-nya. Kalau ini ada palm rest-nya. Oke Pak, lanjut dulu. Oke, kita lanjut ya. Jadi V sama dengan I dikalikan dengan R total. I dikalikan dengan R total.
Saya substitusi ke persamaan saya yang di atas ini. I dikalikan dengan R total dibagi dengan R1. R total sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Saya substitusi lagi. Nah, ini menjadi R1 kali R2 dibagi dengan R1 dikalikan dengan R1 tambah R2 dikalikan dengan I. Ya kan, jadi ini tinggal dikalikan saja seper R1 dikalikan dengan R totalnya. R total sama R1 R2 dibagi dengan R1 tambah R2. R-nya hilang sehingga ini menjadi R2 dibagi dengan R1 tambah R2 dikalikan dengan I. I R1 sama dengan R2 dibagi dengan R1 tambah R2 kali I. Ini I-nya, ini IR1 dan ini IR2. Oke, ini dikenal sebagai rumus pembagi arus. Dengan cara sama saya bisa dapatkan IR2 sama dengan R1 dibagi dengan R1 tambah R2 dikalikan dengan I. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah yang pertama, jangan hafal rumusnya, pahami rumusnya. Oke, jadi lihat di sini ya. Jadi untuk mencari IR1, yang di atas itu adalah resistansi yang ada di cabang sebelahnya. Oke, jadi resistansi yang ada di cabang sebelahnya itu R2, yang di atas adalah R2. Dibagi dengan total resistansi yang ada pada cabang paralel tersebut. Ini cabang paralelnya dan total resistansinya ada R1 dan R2. Saya ingin mencari R2, arus yang lewat di R2, maka yang di atas adalah R1. Resistansi yang ada pada cabang sebelahnya. Dibagi dengan R1 tambah R2, total resistansi dikalikan dengan I. I di sini adalah arus yang masuk ke cabang tersebut. Arus yang masuk ke simpul tersebut. Oke, jadi syarat agar rumus pembagi arus ini bisa dipakai, yang pertama adalah cabangnya itu harus 2, tidak boleh lebih. Jadi hanya boleh dipakai pada 2 cabang saja. Ini kan 2 cabang, cabang 1, cabang 2. Kalau 3, tidak bisa. Kita tidak bisa pakai ini pada 3 cabang. Jadi hanya bisa digunakan pada 2 cabang saja. Kemudian di cabang tersebut hanya ada 1 resistor. Hanya ada 1 beban. Hanya boleh 1 beban pada masing-masing cabangnya. Kalau 2, ada R3 di sini, maka resistansi pada cabang ini satukan dulu. Jadi R1 tambah R3. Buat di sini RA. RA sama dengan R1 tambah R3. Oke. Itu syarat yang kedua ya. Jadi syarat pertama itu adalah hanya boleh ada 2 cabang. Syarat yang kedua, tiap cabang 1 beban. Tidak boleh lebih. Kalau lebih disatukan dulu. Oke, jadi ingat ya rumus pembagi arus. Ada arus yang masuk ke satu simpul lalu dia bercabang 2. Maka arus pada salah satu cabang sama dengan resistansi pada cabang sebelahnya dibagi dengan total resistansi pada kedua cabang tersebut dikalikan dengan arus yang masuk. R pada cabang sebelah total resistansi, ini arus yang masuk. Oke, jadi paham ya. Ingat kalau tidak mengerti, tanyakan. Jangan sampai nanti saya kasih rangkaian, kalian tidak bisa kerjakan. Nah, kalau saya suruh cari dayanya, daya, misalkan hitunglah pada daya pada R1, IR1, PR1, PR1 ya I kuadrat, IR1 kuadrat dikalikan dengan R1. PR2 sama dengan IR2 kuadrat dikalikan dengan R2. Berapa IR1-nya? Ya cari dulu sendiri. Oke, cari sendiri. Berapa IR1-nya? Berapa IR2-nya? Baru kalikan dengan R1. Boleh juga pakai IR1 dikalikan dengan VR1. Boleh juga seperti ini. Nah, dipaham ya. Kemudian kita lanjut ke rangkaian komposit. Contoh rangkaian komposit sederhana itu seperti ini. Ada 3 resistor di sini. 1, 2, 3. R1, R2, R3.
Sini ada V sumber. Mengalir arus sebesar I. Di sini bercabang menjadi I1 dan di sini bercabang I2. Jadi arus yang masuk di sini I. Arus yang masuk ke cabangnya itu sama dengan I. Nah, jadi begitu ya. Ini I, di sini juga I. Jadi kalau resistor kita gambar di sini I, yang masuk itu yang keluar I juga. Oke. Jadi yang masuk I1 yang keluar juga I1 juga. Dan di arus pada rangkaian seri itu sama. Arus pada rangkaian seri itu sama. Nah, sekarang saya tanyakan berapakah arus yang mengalir pada I1 pada R1? Salah ini. Ini bebas saja ya, kalian bebas menamakan arusnya. Mau pasang I1 di sini, I2 di sini, itu tidak masalah sebenarnya. Tapi ya biar lebih cantik barangkali kita sebut saja di sini I R2 dan di sini I R3. Jadi biar tidak itu ya, notasinya tidak semraut. Jangan sampai ya carilah I1. I1 adalah arus yang mengalir pada R2. Kan tidak cantik dilihat ini. Tidak cantik dilihat itunya, notasinya. Jadi kita itu aja. IR2 dan IR3. Oke, baik. Jadi IR2 kita taruh di sini ya. Ada titik A dan titik B. Nah, jika kita terapkan pembagi arus untuk mencari IR2, berarti IR2 sama dengan Muhammad Sandi Reskiawan. Mana Muhammad Sandi Reskiawan? Ada nggak orangnya? Waduh, dia AFK ini. Tarisa. Pak, tunggu Pak, keluar. Tarisa ada? Halo Tarisa. Iya Pak, iya Pak. IR2 sama dengan apa Tarisa? Kalau saya terapkan pembagi arus di sini? Ya Pak. Aduh, kenapa IR2 ini? sama dengan IR. sekalian saya absen barangkali ini.